ini ada lagi dua, ini kita undang aja langsung. Ini adalah Saikoji dan Denny Sumargo. Oke, lu bukannya pemain basket? Tinggian lu tapi dari mana? Waktu itu kesini kan kita ngobrolnya tentang basket kan? Iya, ini bola saya. Oh iya. Silakan. Oke Den, kenapa main film Den? Iseng aja. Kerjaan di rumah. Nah, udah. Tadi mau ke pasar, terus lewat pasar tuh ada castingan gitu. Tapi bagus kan? Saikoji nih. Ya. Ini katanya daki gunung. Nggak bermasalah. Lumayan sih. Nah, gimana tuh? Anda kan katanya daki gunung 4 jam yang lain. Iya. Anda berapa jam? 11. 11 jam. Itu apa termasuk gelinding ke bawah? Jadi naik gunung itu, ini gunung kan kerikil sama pasir. Naik 3 langkah, turun 2 langkah. Emang susah gitu. Jadi bisa dibilang emang paling lama secara fisik susah naiknya juga, beratnya juga paling berat gitu. Padahal naiknya bareng waktunya itu sama-sama gitu. Duluan lu. Hah? Enggak, baru. Akhirnya kesusul juga. Oh. Yang paling berat pada saat ngapain? Yang paling berat sebenarnya bukan waktu naik gunung ya. Maksudnya itu kalau soal mental aja sih. Kalau emang kita yakin pasti kita sampai di atas. Yang paling berat justru ada satu adegan yang harus kita lakukan. Apa itu? Ceritain nggak? Bebas, lu paling doyan adegan itu kayaknya. Karena kalau ditanya gue harus menjawab dengan jujur. Pokoknya di film 5 cm ini ada adegan bibir ketemu bibir. Antara? Sayangnya bukan cewek sama cowok. Oh. Fedi sama Igor. Pantesan agak terganggu mentalnya. Jadi apa itu adegan apa? Sebenarnya itu adegan ada kecelakaan. Dia nggak sadarkan diri dan saya berusaha menyadarkan dia gitu. Salah satunya dengan ngasih nafas bantuan. Napas buatan. Nafas bantuan mereka ternyata menyebut aslinya. Napas bantuan. Nafas bantuan. Orang-orang tim SAR di gunung itu menyebutnya nafas bantuan. Berapa lama? Berapa kali take? Apakah Anda mulai menyukainya? Anehnya itu cuma one take. Cuman one take? Nah. Berarti nggak apa-apa dong? Nah, aneh dong. Masa one take oke, berarti di belakang mereka udah rehearsal sendiri. Curiga nggak tuh? Bener. Nggak wantek-wantek juga. Tapi sebenarnya habis one take tuh Fedi diem gini murung banget. Aku kira stres kan, tiba-tiba gini. Mas Rizal, 1 kali lagi dong. Asik. Tapi katanya Saikoji menyesal ya? Kenapa baru sekarang? Sebetulnya kita udah latihan ya, waktu reading itu latihan. Itu udah latihan. Cuma itu seperlunya. Perlunya. Jadi begitu udah mau ketemu nih udah hard cut. Nih ntar aja tunggu di gunung gitu biar emosinya lebih dapet. Ya udah begitu hari H, dia udah jatuh, udah ceritanya udah nggak sadarin diri, saya cut dulu, tar lu makan permen karet dulu gitu. Biasanya juga makan, ya biar wangi lah gitu kan enak. Dan istri dia kan ikut. Saya izin dulu sama istrinya. Izin dulu. Anda izin sama istrinya dulu? Izin dulu. Sama istri, Tesi bilang, Tesi, sorry ya, minta maaf nih. Hari ini giliran gue sama suami lu gitu. Tapi jangan kelamaan, jangan keenakan gitu kata istri. Jangan ngomong sama gue, ngomong sama dia. Kalau dia yang ketagihan gimana? Yaudah, sampai akhirnya udah siap, oke? Belum, udah gitu. Akhirnya begitu udah action, ya terjadilah adegan itu. Dan begitu udah selesai, semua. Gue nggak tahu di sebenarnya lu maksud lu cerita itu kayak gimana. Karena gue tahu waktu itu terjadi, dia tuh gak senyum-senyum juga gitu. Gue takut dia menikmati. Biasanya kalau bibir rapper itu terlatih kan. Oh, iya, jadi iya. lu matanya Anda berbeda. kalau tahu dia senyum-senyum, berarti Anda ngintip dong. Oh, kita lihat dulu, ini adalah foto-foto syuting mereka, silakan. Waduh. Itu banyak semak-semak. Ya, dan di semak itu banyak ranjang. Banyak, oh. Ini di adegan syuting atau memang kalian tidur di situ? Iya, tidur di situ. Tidur di situ. Terus
Den, kalau lu di situ sebagai apa, Den? Dikasih karakter Ariel. Karakter. Ariel itu kakaknya Pevita, Dinda. Dia jadi Dinda kan, saya jadi Ariel kakaknya. Ikut juga ke gunung. Ikut juga ke gunung. Ikut juga ke gunung. Nggak ada masalah dong. Tadinya nggak ada masalah, cuman akhirnya jadi masalah karena waktu sempat mau ke puncak itu di hari ke-15 karena total 18 hari di gunung, saya sempat kejatuhan batu karena paling terakhir jatuhnya bareng sama Ian. Dikarenakan waktu itu memang berangkatnya jam 1 pagi, asli itu gelap banget. Terus kita tuh nggak tahu kiri kanan tuh sebenarnya tuh ada blind 75 ya namanya. Itu kalau kita dikit aja ke situ kita jatuh hilang. Jadi bener-bener naiknya tuh cuma pakai lampu di kepala aja. Dan waktu itu saya di atas sembari nunggu-nunggu ketiduran. Pas saya bangun gitu ngelihat mana orang-orang udah nggak ada, ternyata udah di atas semua. Sendirian? Gitu loh. Iya. Anda sendirian? Gitu? Akhirnya iya, saya sendirian. Saya lihat juga Saikoji masih jauh karena dia memang paling terakhir dan susah banget narik nahan Saikoji. Banyak banget yang bantuin sembari. Maksudnya nahan Saikoji itu gimana? Dia naiknya tuh karena dia berat, jadi dia turunnya tuh emang zut gitu gaya gravitasi. Merosotnya banyak. Jadi mau nggak mau setiap kali dia naik. Saya nggak ngerti. Dia naiknya berat, jadi merosot banyak. Jadi kan tadi saya bilang naik 3 langkah turun 2 langkah. Itu orang biasa. Apalagi yang beratnya kayak saya gitu. Tadinya saya tuh mau dibungkus kayak kain gitu, kayak apem. Terus ditarik pakai katrol, ada yang pegang katrol, terus ada yang narik supaya saya nggak perlu naik. Tapi pas dicoba nggak ada yang bisa narik. Jadi akhirnya tali ini fungsinya adalah untuk nahan. Jadi tiap kali saya naik beberapa langkah, yang di atas itu nahan supaya nggak merosot. Supaya tidak turun. Supaya nggak turun. Dan berhasil tidak merosot. Berhasil nggak merosot. Berhasil tidak, makanya bisa naik ya. Tapi 11 jam itu ya. Iya. Oke. Jadi yang jagain banyak berarti dia. Banyak Mapala, terus tim SAR yang ibaratnya kayak jagain supaya jangan sampai dia merosot terlalu jauh. Nah, gara-gara nungguin sambari lah ya, nungguin dia, ya udah ketiduran bang lu. Mana orang-orang nggak ada udah. Ternyata masih ada satu kru cewek. Nah itu ceritanya berawal kan saya naiknya pakai tongkat. Naiknya pakai tongkat, saya lihat krunya itu juga setengah mati naiknya. Terus saya coba deketin dia karena mukanya dia yang udah. Muka siapa ini? Muka siapa? Muka kru itu. Oh, muka kru. Jadi yang lagi gini-gini. Kenapa? Kenapa lu? Gue mau turun. Santai muka lu kenapa? Jadi kita tuh ngelihat cewek kayaknya yang wah yaudah sadar so hero langsung. Oh, iya. Tenang, saya akan berada di depan. Ambil tongkatku. Tapi hebat ya dia. Udah di gunung masih aja nyari celah buat deketin cewek. Karena yang ada batu sama pasir, Pak. Jadi Tapi kan ada Saikoji. Hah? Ada Saikoji. Dia bawa istri, Pak. Tapi benar tidak Fedi katanya hampir kecelakaan? Jadi kan ada satu daerah namanya Kalimati. Itu udah dingin banget. Jadi udah mau tidur. Saya udah pakai celana 4 lapis, baju 4 lapis, kaos kaki, sarung tangan, masker, kupluk, sleeping bag di resleting sampai mentok udah kayak pocong gitu. Terus tiba-tiba kebangun kedinginan banget gitu. Saya sering dengar istilah hipotermia, tapi gejalanya banget kayak gimana tuh nggak pernah gitu. Dan kayaknya saya ngalamin itu yang udah kedinginan banget, tulang punggung sakit banget, mau teriak minta tolong nggak keluar suara, mata udah ke atas semua. Saya pikir sih udah mau selesai ya saat itu ya, udah waktunya gitu. Terus tiba-tiba kayak pingsan, blackout, pagi-pagi dibangunin ya belum waktunya ternyata. Belum waktunya. Semua ada waktunya. Semua pada waktunya kan gitu. Jadi ya setelah saya nanya itu ada satu malam yang saya kena hipotermia itu. Anda semua tidur dengan sleeping bag berarti? Iya. Bagaimana dengan Anda? Sebetulnya itu pertanyaan yang bagus, nggak pernah ada yang nanya. Karena sleeping bag standar dari sana itu nggak muat. Ya makanya kan, bagaimana kalau mereka tidur dengan sleeping bag? Gimana ya? Gue penasaran, lu beli sendiri atau gimana sih? Jadi dari rumah tuh udah bawa sleeping bag juga. Akhirnya gini, antara sleeping bag rumah di bawah dan sleeping bag dari rentalan di atas. Jadi 2 sleeping bag. Sleeping bag Dari rumah di bawah dibuka, baru naik, baru sleeping bag yang dikasih tutup di atas. Oh, jadi sleeping bag dibuka begini? Iya. Perlu 2 memang. Nggak mungkin 1. Ditutup? Iya. Nah, masuk dong, udaranya masuk kan nggak bisa di-resleting? Kan badan gede nih, yang di atas itu justru dijejelin di bawah kaki. Jadi berat badan juga menutup supaya angin nggak masuk. Tapi mungkin paling nggak kedinginan ya? Kayaknya selain dia yang paling hangat juga Fedi sama Denny. Kenapa?
Sebenarnya setiap orang kan ada tenda sendiri-sendiri. Dan Denny pun bawa tenda sendiri. Tapi dia selalu tidur dengan Fedi. Karena? Nah itu pertanyaannya. Karena itu pilihan. Karena itu pilihan. Karena itu udah waktunya Tidur bareng. Coba ceritakan dong kalau misalnya Anda tidurnya bareng dengan Denny, ceritain masalah telur Anda sampai marah-marah. Asli. telur. Kalau telur bukan waktu tidur. Jadi kita pas syuting di Puncak Mahameru itu banyak trouble, salah satunya logistik. Minuman telat datang dan sarapan juga telat datang karena kita mulai syuting jam 6 pagi gitu. Kita udah kelaparan, udah kehausan, sampai akhirnya ada satu kru yang berhasil membawa telur balado 1 ember. Nah, saya lagi duduk gitu, saya lihat dia muncul dari bawah, wah, ada yang bawa makanan nih gitu. Langsung dikerubungin kan, karena semua kelaparan. Ngambil. Nah, saya karena agak males gerak, nyimpen tenaga, antar dia juga datang ke arah saya kan. Tiba-tiba pas sudah nyampe saya, habis. Ya agak panik lah karena kelaparan banget. Tiba-tiba dia datang dengan muka ketawa-ketawa. Wah, tadi enak banget tuh telur balado, gue makan 3, Pak. Jadi gara-gara lo gak kedapetan telur, harus orang satu dia makan 3. Padahal badannya sudah besar. Ini semua turun nggak berat badan Lisa? Hampir semua turun ya, kecuali aku. Kenapa kamu nggak turun? Nggak tahu, aku malah naik. Malah naik? Ribut nggak, berantem nggak? Wah, Kan pasti panas nih. Wah, sangat. Aduh. Pak. Sana tuh udah kayak tutur tinular. Udah Pokoknya gitu. semua kita udah tahu kejelekan masing-masing yang paling jelek dan kebaikan masing-masing juga yang paling baik. Kalau kamu selesaikan kuliah kamu 6 tahun juga berarti otak kamu otak anak SD. SD.